Ya, haleluya, haleluya. Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita ada di bulan Desember saat-saat ini. Dan kita sebagai orang percaya sedang semakin dekat mempersiapkan diri untuk menyambut Natal. Natal buat kita adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Karena Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia turun menjadi sama dengan manusia, firman-Nya menjadi sama dengan manusia, sehingga kita dapat mengenalnya, sehingga Dia disebut sebagai Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita, Allah beserta dengan kita. Sebagian orang masih mempertanyakan kenapa Allah menjadi sama dengan manusia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah menjadi sama dengan manusia because there is no other choice. Gak ada jalan lain untuk manusia dapat diselamatkan kecuali Allah sendiri turun mencari, menyelamatkan manusia, supaya barang siapa yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan di masa-masa orang-orang Kristen sedang mau menyambut Natal, kita juga sebagai bagian dari bangsa dan negara Indonesia, kita juga harus memiliki tanggung jawab kita untuk menentukan pilihan. Karena ada 270 daerah pada tanggal 9 Desember ini akan mengadakan pilkada, dan pilkada ini adalah pilkada serentak di 270 daerah dan terbagi dalam 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Dan selalu sebagai hamba Allah saya ingatkan bahwa anak-anak Tuhan jangan golput, anak-anak Tuhan jangan tidak memilih, tetapi harus menentukan pilihan. Pilihlah yang takut akan Tuhan, pilihlah yang benar-benar bertanggung jawab, pilihlah mereka yang memiliki rekam jejak baik, saudara, tidak memainkan politik identitas, tetapi betul-betul bertanggung jawab untuk bangsa dan negara dan menjaga keutuhan Pancasila. Itu sebabnya jika boleh sebagai hamba Tuhan saya memberi arahan, maka 2 video 1 menit ini saya mau bagikan buat setiap saudara sekalian, khususnya di 270 daerah yang akan menghadapi pilkada serentak yang ada tersebar di 9 provinsi, 224 kabupaten serta 37 kota. Dan saya berharap provinsi-provinsi kita, kabupaten-kabupaten kita, kota-kota kita penuh dengan kemuliaan Tuhan, karena dipimpin oleh orang-orang yang takut akan Tuhan, dipimpin oleh orang-orang yang bertanggung jawab, dipimpin oleh orang-orang yang benar cinta bangsa dan negara, dipimpin oleh orang-orang yang menjaga keutuhan Pancasila dan nasionalisme. Karena kita tahu NKRI harga mati, dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bertanggung jawab untuk menentukan pilihan kita. Kita bertanggung jawab untuk mendoakan bangsa dan negara kita, karena saya percaya betul lewat doa, lewat tanggung jawab yang kita jalankan dengan betul, maka sesuatu yang baik akan terjadi di bangsa kita. Izinkan saya sebelum saudara-saudara mendengarkan 2 video singkat 1 menit ini, izinkan saya berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, 9 Desember 2020, 270 daerah yang terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota akan menentukan pimpinan-pimpinannya, baik gubernur, bupati serta wali kota. Karena itu kami berdoa di dalam nama Yesus, segala permainan curang, kuasa-kuasa kegelapan kami hancurkan di dalam nama Yesus. Segala permainan-permainan uang kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Segala permainan-permainan black campaign kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa di waktu yang sudah semakin dekat ini, bahkan menjelang kami merayakan Natal di bulan Desember ini, kami berdoa sehingga ditentukanlah pemimpin-pemimpin, gubernur-gubernur, bupati-bupati serta wali kota yang berkenan di hadapan Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang mencintai bangsa dan negara, yang menjaga keutuhan nilai-nilai
Pancasila dan keberagaman, sehingga sungguh Indonesia makin kuat, Indonesia makin tangguh. Karena itu kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus, yang Tuhan tidak kehendaki disingkirkan dari bangsa kami, tetapi yang Tuhan kehendaki boleh jadi di bangsa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami berdoa pilkada serentak ini aman. Kami berdoa pilkada serentak ini akan menghasilkan pemimpin yang luar biasa. Pada saat yang bersamaan kami berdoa untuk KPU-nya sehingga semua berjalan jujur dan benar. Kami berdoa untuk staf keamanan baik polisi, tentara. Kami berdoa sehingga semua dapat terkendali dengan damai sejahtera. Roh-roh keributan, roh-roh yang mau mendatangkan perpecahan, kehancuran, bahkan kerusuhan kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. 9 provinsi, 224 kabupaten, serta 37 kota yang akan mengadakan pilkada serentak, semua damai, semua tenang, semua dalam kontrol ilahi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pasukan malaikat menjaga bangsa dan negara kami. Indonesia aman, Indonesia damai, Indonesia berhasil menentukan pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita terus doakan bangsa dan negara kita, dan jangan lupa jangan ada anak-anak Tuhan yang golput. Semua tentukan pilihan yang terbaik dalam tuntunan dan bimbingan Roh Kudus. Doa saya menyertai, dan sebagai hamba Allah dalam tanggung jawab ilahi, saya mempersembahkan 2 video 1 menit ini. Kiranya ini jadi berkat, dan saudara kalau boleh saudara juga share kepada teman-teman yang lain, supaya banyak orang khususnya anak-anak Tuhan mengerti betul bagaimana tuntunan untuk menentukan pilihan dalam pilkada serentak yang akan datang. Di dalam nama Yesus doa saya menyertai, dan kita semua tetap berdoa. Haleluya. Sebentar lagi, kalau Tuhan mengizinkan, akan ada pilkada. Pastikan, jangan pilih yang bayar. Bangsa kita sudah menjadi bangsa saya sebut pelacur politik, melacurkan suaranya demi pembayaran. Lalu kemudian demo karena pemimpin kita korupsi, lalu marah karena pemimpin begini. Kau juga pelacur-pelacur politik. Kau hanya mau memilih orang yang bayar kau. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, jangan mau terima uang haram seperti itu. Belajar jadi orang Kristen yang punya harga diri. Tapi saya miskin. Miskin bukan berarti kau harus jadi pelacur politik. Saya nggak mau Indonesia rusak hanya karena pelacur-pelacur politik yang menerima 100.000. Lalu pasangan lain kasih 150.000. Oh, kok dia kasih lebih banyak. Jadi akhirnya pemimpin yang terpilih bukan pemimpin yang berkualitas. Indonesia perlu dipulihkan Tuhan. Indonesia perlu dibebaskan dari pelacur-pelacur politik. Rakyatnya tidak boleh jadi pelacur politik. Tapi pemimpin-pemimpinnya jangan jadi perampok-perampok uang rakyat. Dasarnya manusia butuh keteladanan dari hidup bernegara. Mari tokoh-tokoh agama, mari pemimpin-pemimpin gereja kita berdoa. Supaya pemimpin-pemimpin di bangsa kita jangan ada yang pergi ke dukun. Jangan ada yang punya hati rakus, berjiwa perampok, yang hidupnya dengan korupsi. Mari kita berdoa buat pemimpin-pemimpin kita, sehingga mampu menjadi teladan. Karena kalau pemimpin bangsa dan negara bisa jadi teladan, maka negara itu akan maju. Tapi kalau pemimpinnya liar, pemimpinnya jahat, rusak bangsa ini. Indonesia hebat, Indonesiaku keren, Indonesiaku tangguh. Tidak pantas dipimpin oleh penjahat-penjahat itu. Apalagi sebentar lagi kita akan bersama-sama ada pada pilkada serentak. Rakyat jangan jadi pelacur politik. Dia menerima uang, dia jual suaranya. Dia gak mau tahu pemimpin berkualitas apa, yang penting dia bayar pakitan. Saya peduli buat nasib Indonesia, dan saya berdoa supaya pemimpin-pemimpinnya menjadi teladan, gerejanya menjadi teladan, anak-anak Tuhan yang menjadi teladan, dan di keluarga kita masing-masing kita dapat menjadi teladan. Yang setuju katakan amin.